Oke, selamat sore semuanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu lewat ibadah Youth Zoom gitu ya. Meskipun online, tapi biarlah ini tidak mengurangi hasrat kita, tidak mengurangi semangat kita untuk dekat sama Tuhan. Sebelumnya sama-sama kita akan berdoa. Saya minta tolong Kak Vita dong pimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Sungguh kesempatan-Mu kami boleh berkumpul kembali, kami boleh beribadah kembali lewat Zoom Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, segala pelanggaran kami yang mungkin menyakiti hati Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau beracara dalam ibadah kami daripada awal pertengahan hingga akhirnya. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu Bapa dapat menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang WL Tuhan, supaya hadirat-Mu boleh nyata kami rasakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bimbing kami daripada awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, thank you Kak Vita. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya, karena Dia adalah Allah yang sungguh baik. Dia sangat baik buat kita. Janji-janjinya tidak pernah terlambat, janji-janjinya tak pernah gagal buat setiap kita. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang kambingku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta.
janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta, lebih dari semua yang dapat kupinta, lebih dari semua yang dapat kupinta. Kami percaya Tuhan, oh haleluya, Yesus, kami percaya, haleluya, kami bersyukur, Yesus, kami sembah, kami menyembahmu Tuhan, karena Kau sungguh baik, karena Kau sangat baik. Haleluya, haleluya, oh Yesus, kami bersyukur, oh Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Yesus, karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh berterima kasih karena Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Sore hari ini kami belajar bersama-sama selalu bersyukur, meskipun kami masih beribadah secara online. Mari sama-sama saya mengajak kita mau bersyukur sama Tuhan, mau berterima kasih karena kita masih bisa ibadah meskipun secara online. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, hari yang indah ini Kau sudah berikan buat kami. Kesempatan ini Tuhan, yang tidak semua orang bisa dapatkan, bisa beribadah secara online Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-Mu, kami bersyukur atas gadget, kami bersyukur atas internet, kami bersyukur atas Zoom Tuhan, yang sudah ada, yang dapat memfasilitasi kami, agar kami dapat beribadah, kami dapat berkumpul, kami dapat bersekutu, kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih atas segala rahmat-Mu, berkat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, dan bukai setiap hati kami, sucikan setiap hati kami, dan juga layakkan hamba-Mu, Kau berikan Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu, agar setiap firman yang diberitakan, firman yang disampaikan adalah firman yang berasal daripada-Mu, firman yang murni, dan dapat tumbuh di setiap hati kami, dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat sore kaum muda remaja yang merasa diberkati Tuhan, boleh melambaikan tangan. Om nunggu yang videonya belum dinyalain, saya segera dinyalain. Soalnya Om cukup jelas ya. Saya tunjukkan kalian itu kalau kalian itu anak yang hebat, ya, menghargai, menghormati Tuhan dalam ibadah. Pada saat kalau kalian dalam ibadah onsite, kalian pasti hadir, terutama kalau online, kalian juga berani memunculkan wajah kalian yang ganteng-ganteng dan cakep. Ya, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita kembali bisa bertemu, dan tentunya Om senang sekali melihat perkembangan pertumbuhan kalian yang begitu pesat. Ya, ada yang sudah menjelang SMP, ada yang sudah SMP maupun SMA, dan yang sudah bekerja. Tapi puji nama Tuhan, kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, dan tentunya waktu yang kalian rasakan saat ini adalah karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Om panggil kalian adik-adik aja ya, karena di antara kalian ada yang sudah cukup dewasa, dan Om panggil kalian adik. Kalian pasti punya cita-cita. Siapa yang punya cita-cita? Boleh angkat tangan. Kalau kalian ada yang nggak punya cita-cita, nggak usah angkat tangan, nggak apa-apa. Cita-cita. Kepengen punya cita-cita dokter lah, insinyur. Kepengen punya cita-cita, ada yang pernah dengar gamers. Wah, punya cita-cita yang bagus-bagus ya. Tapi cita-cita itu tentunya harus cita-cita yang besar, bukan cita-cita yang rendahan. Maksudnya Om ini cita-cita yang, Om saya punya cita-cita kepengen becak, maaf, becak gitu ya. Becak bukan suatu pekerjaan yang hina, enggak. Tapi tentunya kalau kita punya cita-cita, berusaha untuk cita-cita yang cukup tinggi. Ya, apakah itu mungkin menjadi juragan becak? Oke lah, ya.
punya kendaraan online yang banyak, armada yang banyak, maupun mungkin kepingin menjadi menjadi pengusaha yang sukses dan yang lainnya. Nah, pada saat ini cita-cita yang besar tentunya bukan sekedar saya kepingin menjadi orang yang sukses. Mungkin di antara kalian ada yang punya cita-cita, keinginan yang besar, punya uang yang banyak. Siapa yang kepingin punya uang yang banyak? Nggak ada yang kepingin punya uang yang banyak? Atau punya rumah yang punya rumah lah. Bahkan kalau bisa Tuhan berkati punya rumah yang megah, yang besar. Mobil, siapa yang pengen punya mobil? Ya, enggak Om, saya enggak kepingin punya mobil. Saya kepingin seumur hidup saya kepingin punya sepeda mini. Tentunya enggak ya, kalian kepingin punya pada saat kalian dewasa punya banyak hal, ya, punya harta benda, punya pengetahuan yang banyak, ilmu yang banyak, dan yang lainnya. Bahkan mungkin Om percaya di antara kalian kalau nanti kalian sudah dewasa, ingin menjadi orang yang sukses, mungkin bekerja di suatu tempat, mempunyai kedudukan jabatan yang baik, ya, misalnya manajer, atau bahkan menjadi direktur suatu perusahaan, atau bahkan menjadi pemilik suatu perusahaan. Amin. Nah, tentunya mempunyai banyak hal itu di bagian terakhir Om akan sampaikan ada yang berhubungan sekali dengan ayat Alkitab pada sore hari ini. Ini semua orang cari uang yang banyak, rumah, kekayaan, harta benda, kedudukan, semuanya itu tentunya berakhir mempunyai suatu misi, ya, keinginan, yaitu menjadi inginnya bahagia. Ya. Nah, apakah kebahagiaan itu di dalam Tuhan seperti itu? Ya, tidak salah kalau kita menginginkan seperti itu karena manusiawi. Siapa sih yang nggak kepingin harta benda yang banyak? Siapa sih yang nggak punya jabatan yang bagus? Siapa sih yang nggak kepingin bahagia? Nah, di dalam mendapatkan itu semua, ternyata kita masing-masing itu harus melalui proses. Ya, kalian tahu kalau kupu-kupu itu apakah pada saat terjadinya proses menjadi kupu-kupu itu langsung menjadi kupu-kupu? Enggak kan? Melalui proses demi proses dan akhirnya terjadilah kupu-kupu dengan sayapnya yang begitu indah, yang berwarna-warni. Nah, itulah proses yang kita alami. Di antara kita punya proses yang beda-beda. Pada saat Om seusia kalian, pada saat TK, SD, SMP, SMA, dan saat ini Om berumah tangga, kalian juga punya keadaan yang berbeda-beda. Ya. Tentunya Om begitu ingat pada suatu waktu Om ke sekolah, Om harus diantar naik sepeda motor. Dan sepeda motor itu harus bergantian karena kakaknya Om yang hanya punya sepeda motor. Dan Om harus diantar dan suatu waktu kakaknya Om bekerja, Om naik sepeda. Dan sepeda itu suatu waktu juga mengalami kerusakan, banyak gembos di jalan, dan perjalanannya dari sekolah Om dari rumah ke sekolah itu cukup jauh. Mengalami kesulitan demi kesulitan. Ya. Dan belum lagi pada saat itu Om ingat akan ujian, naik sepeda,
bocor banyak. Gimana rasanya? Stres kan? Dan banyak hal kesulitan yang juga kalian hadapi. Ya. Ada yang saat ini kalian sekolah, pada saat sebelum pandemi, kalian ke sekolah itu dengan berjalan kaki, ada yang naik sepeda motor, becak, bis, bemo, atau mobil. Ya. Nah, kadang-kadang kita melihat, enak ya, temanku tuh Om, ke sekolah, diantar sama supir, wow, enak, tinggal duduk aja. Aku nih naik sepeda, wow, aku nih harus jalan kaki. Nah, adik-adik, kalau kita perhatikan bahwa setiap proses kita ini berbeda-beda, ya. Tapi terutama kita sebagai anak Tuhan, kita harus apa? Bersyukur, nikmati proses yang ada. Om, di rumahku tuh makannya cuma tahu, tempe, telur, tahu, tempe, telur, tahu, tempe, telur. Aku makan di temanku tuh, aku lihat ayam, daging, steak, aduh. Nah, adik-adik, nikmati proses yang ada. Itu yang ingin Om sampaikan. Apapun keadaanmu saat ini, orang tuamu, nikmati. Karena pada saat kalian nanti dewasa, kalian akan melihat bahwa sungguh indah apa yang kamu alami saat ini. Banyak orang yang ternyata menginginkan seperti kamu alami saat ini. Orang yang jalan kaki ke sekolah melihat, kok enak ya melihat temanku tuh naik sepeda. Orang yang naik sepeda ke sekolah melihat enak ya temanku tuh naik sepeda motor, dan seterusnya. Yang sepeda motor melihat enak ya temanku naik mobil ya. Nah, semuanya itu tidak ada batasnya kepuasan manusia, ya. Tapi yang Om sampaikan pada saat ini, selagi kalian masih bisa bersama-sama dengan anggota keluarga kalian, orang tua kalian, yang Tuhan masih berikan kesempatan pada kalian, nikmati aja. Ya, saya saat ini bisanya pakai sepatu yang bukan sepatu Adidas, yang Adidas ori, tapi sepatu yang biasa-biasa, mungkin nggak sampai 100.000. Nikmati aja, ya, dengan ucapan syukur. Banyak hal yang Om perhatikan. Kalau orang yang berhasil, yang sukses itu ternyata dari nol. Maksudnya apa? Dari posisi yang terendah. Dan pada saat dia belajar dari pengalaman, dari waktu ke waktu, keberhasilan itu akan makin meningkat. Dan pada saat dia di atas, itu sulit untuk turun. Tapi pada saat orang yang kebanyakan, karena turunan, kekayaan keturunan, atau keberhasilan dari orang tua, dia tinggal meneruskan aja, itu tingkat keberhasilannya untuk terus langgeng, itu sangat sulit. Nah, adik-adik, bahagia itu nggak harus nunggu kita ini kaya kok. Bahagia itu nggak harus nunggu kita ini punya segalanya. Uang banyak, rumah besar, mobil yang bagus, punya jabatan yang tinggi. Oh, aku nanti umur 30 atau 40, nanti kalau sudah jadi manajer, aku akan berbahagia. Enggak. Ternyata bahagia itu dengan ucapan syukur yang kita alami saat ini. Kita nikmati saat ini. Apapun yang kita alami, apapun, ya, mungkin nggak enak. Aku yang belajar dalam kondisi rumah nggak begitu bagus, bukan alasan untuk bahagia. Ya, kondisi apapun. Om teringat pada saat SMA kelas 2,
Om bersama-sama dengan beberapa teman itu ke desa daerah Tulungagung. Di sana Om nginep 2 malam, dan di rumah seorang penduduk di sana kondisinya itu sangat-sangat sederhana. Tapi apa yang Om dapatkan di sana, mereka makannya sangat sederhana, makan nasi dengan kerupuk dan dikasih kecap dan sedikit garam. Di nasinya itu, nasi anget itu mereka makan dengan lahap. Sedangkan Om bingung, makannya gimana ini? Kok makan cuman tahunya itu sama tempenya itu udah agak kering banget gitu loh masaknya. Nasinya itu juga maaf agak kering-kering juga gitu loh. Tapi mereka makan dengan lahap dan bahagia. Ya. Nah, intinya nikmati proses yang saat ini yang kalian alami, ya, dan tidak menjadi alasan untuk tidak bahagia dengan kondisi saat ini. Tergantung kita bersyukur pada Tuhan, kita mau menerima apa adanya yang Tuhan berikan pada kita. Tentunya kalian juga harus ingat bahwa saat ini Tuhan berikan kesempatan kepada kamu, kepada kalian, waktu terus berjalan. Tuhan berikan kesempatan melalui orang tua yang ada saat ini, belajar tuntut ilmu dengan semaksimal mungkin yang kalian dapat kerjakan. Ya. Dan ingat, keberhasilan yang mungkin ranking 1, 2, 3 di sekolah tidak menentukan kalian akan menjadi sukses. Tidak menentukan kalian menjadi bahagia. Kerjakan apa yang kalian bisa. Asalkan ini nggak neko-neko, ya kan? Cari pergaulan yang baik, ya. Usahakan kalian juga berhubungan dengan orang-orang yang rohani, ya, kakak-kakak rohani, dan jangan malu untuk bertanya. Itu menjadi kunci kalian berhasil, ya. Dan ingat bahwa uang itu kita perlukan. Kalian dari kecil kalian ngerti uang, tapi uang itu bukan segalanya. Kita perlu uang, ya. Kita perlu harta benda di dalam dunia ini. Kalau tanpa uang kita juga akan kesulitan. Itu yang Om ingin sampaikan pada saat Om ini, boleh Om katakan Om saat ini sudah dewasa. Tapi uang bukan segala-galanya. Karena kita perlu berharap penuh pada Tuhan. Tuhan kita ada Tuhan yang hidup. Kita di sini, di dunia ini, cuma ternyata hanya mampir, kata firman Tuhan. Mampir lewat. Usia kita lebih kurang 70 tahun, tapi di sana bersama Tuhan, kita akan hidup selama-lamanya. Godaannya banyak loh, ya kalian yang SD, SMP, SMA, Om dulu pada saat SMP hampir salah jalan, karena teman-teman Om cukup nakal. Tapi Om bersyukur Tuhan memberikan kemampuan Om untuk menjauhkan diri dari mereka. Dan di akhir dari renungan firman Tuhan yang singkat pada sore hari ini, nikmati proses Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, minta pimpinan Tuhan supaya kita itu nggak salah jalan. Dan langkah hidup orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, langkah hidup orang sukses, itu ditentukan juga dari langkah sejak awal, semenjak usia dini. Kalau kalian sulit untuk mau diomongin, itu menjadi pilihan hidup. Kalau kalian rindu, oh Tuhan, aku pengen dipakai oleh Tuhan, aku pengen jadi orang yang berhasil, Tuhan, pimpin aku.
Tuhan siap kok untuk memimpin hidup kita. Om nggak berkata banyak lagi, tapi percayalah, kalian semua pasti punya cita-cita yang Om tadi sampaikan di awal. Ada cita-citanya kita, cita-citamu itu serahkan pada Tuhan. Jangan menjadi suatu hal cita-cita kalian jangan sampai katakan Tuhan ini cita-citaku dan harus berhasil dan itu harus engkau turuti. Enggak, Tuhan nggak bisa disetir. Kita punya cita-cita, kita serahkan pada Tuhan dan Tuhan akan memproses diri kalian. Oh, mungkin di antara kalian ada yang pengen jadi dokter misalnya. Tuhan proses. Kalian menjadi apa? Sayang pada sesama. Menolong sesama. Dari mana? Dari keluarga dulu. Sayang papa mama, kakak adik, dan kepada teman-teman. Dan Tuhan akan memproses dan hingga indah pada akhirnya. Rencana Tuhan itu nggak pernah gagal pada kita. Ya, asal kita juga nggak meninggalkan Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, rencana Tuhan akhirnya menjadi gagal. Ya. Puji nama Tuhan. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan bersama dengan Tuhan itu sungguh luar biasa. Letakkan masa depanmu di tangan Tuhan. Jangan letakkan masa depanmu karena aku punya orang tua yang mampu untuk membiayai. Jangan. Masa depan saya akan terwujud karena Tuhan beserta aku. Puji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan, harapan, kebahagiaan, dan kepastian hidup. Kita akan menyanyikan pujian ini, katakan dengan kesungguh-sungguhan, ya. Kalian gak usah di unmute, tapi nyanyikan di tempat kalian sendiri-sendiri, dan percayalah bahwa di dalam Tuhan ada kepastian dan kemenangan. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Tuhan yang mengasihi semua orang. Kau tidak memandang bulu apapun suku kami. Kau mengasihi semua makhluk, semua manusia dalam dunia ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Pertama untuk kaum dan remaja-Mu Tuhan. Pada sore hari ini, kami serahkan semua cita-cita yang ada di dalam keinginan hidup anak-anak kaum muda dan remaja. Apapun cita-cita mereka, Tuhan, pimpin mereka mempunyai pikiran Kristus, mau dipimpin oleh Roh Kudus, supaya rencana Tuhan tidak gagal di dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah waktu demi waktu yang dilewati, Tuhan, pada saat ini mungkin apa yang dirasakan kurang menyenangkan. Apapun kondisi yang dialami saat ini, mungkin kurang menyenangkan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Tapi biarlah kaum muda dan remaja belajar bersyukur
dan menikmati proses Tuhan yang indah. Mau belajar bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, apapun yang dialami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Tuhan ada hingga saat ini menyertai anak-anak, kaum muda dan remaja. Tuhan, kami serahkan juga orang tua yang mendidik dan membesarkan mereka. Berkati supaya segala apa yang dikerjakannya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan bukai jalan setiap kesulitan yang ada. Dan Tuhan, tolong urapi, berkati setiap kaum muda dan remaja dalam setiap kesulitan kehidupan mereka. Dalam hal belajar mengajar yang sangat terbatas pada saat ini. Berikan semangat Tuhan untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh. Terutama kedekatan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ada ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.